Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trista Oriza Sativa, NPM 718720157, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah tulisan yang saya ambil dari sebuah jurnal manajemen pendidikan untuk memenuhi mata kuliah manajemen berbasis sekolah dasar. Sudah saya paparkan tadi bahwasanya saya mengambil tulisan pada sebuah jurnal manajemen pendidikan yang berjudul tentang efektivitas manajemen pendidikan karakter pada Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon dengan penulis Simon Saulingi, Melissa Nur Asima Sidabutar, dan Jenny Catley dengan jurnal Manajemen Pendidikan volume 2 nomor 1 tahun 2013. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung menganalisis mulai dari judul. Jadi, sudah dipaparkan bahwa judul tersebut yaitu berjudul tentang efektivitas manajemen pendidikan karakter pada Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon, di mana pada judul tersebut terdiri dari 9 kata. Judul tersebut sudah singkat dan juga mewakili isi dari tulisan, di mana isi dari tulisan itu tentunya memuat tentang keefektivitasan manajemen pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon. Selanjutnya ada nama penulis. Setelah judul, di bagian bawah judul terdapat nama penulis. Penulis pada tulisan tersebut terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Simon Saulingi, Nur Melissa Sidabutar, kemudian yang terakhir ada Jenny Catley. Penulis Simon Saulingi dan Nur Melissa Sidabutar memberikan alamat email pada bagian bawah nama mereka. Hanya saja Jenny Catley tidak memberikan alamat email di bawah namanya. Selanjutnya terdapat abstrak. Judul, nama penulis beserta keterangan alamat email, kemudian di bawahnya terdapat yang namanya abstrak. Dalam tulisan ilmiah atau penelitian ini terdapat abstrak, di mana abstrak biasanya digunakan atau berfungsi untuk menggambarkan secara umum isi dari penelitian atau tulisan. Abstrak biasanya terdiri dari 300 kata, sedangkan abstrak pada tulisan ini terdiri dari 230 kata. Dan abstrak pada tulisan ini menggunakan bahasa Inggris, di mana pada salah satu isinya terdapat kalimat berbahasa Inggris yang berbunyi, "This research aims to find out how the management character education is planned, what implementation strategy is used, and determine the level of effectiveness of the character education in elementary school 47 Ambon," di mana penelitian ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan atau diterapkan dan juga diketahui efektivitasnya di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon. Selanjutnya, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa bahwasanya Indonesia mengalami yang namanya krisis multidimensional. Selain krisis multidimensional, Indonesia juga mengalami yang namanya krisis pendidikan karakter. Kompleksitas masalah tersebut ini didasarkan oleh berbagai macam faktor penyebabnya.
Di antaranya seperti korupsi, kemudian money politik, kemudian sifat-sifat orang yang semakin konsumtif, kemudian konflik yang merajalela, kemudian tawuran, seks bebas, dan kekerasan dan juga sejenisnya. Selain itu, moral dari generasi bangsa ini juga disebabkan oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengglobal dan tidak mampu lagi dibendung, khususnya untuk dampak negatifnya itu sendiri terhadap bangsa Indonesia. Saat ini masalah karakter dan juga masalah mengenai pelanggaran moral yang terjadi pada bangsa Indonesia ternyata lebih kompleks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tulisan ini juga disebutkan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti maraknya pergaulan bebas, kemudian maraknya kekerasan terhadap anak-anak ataupun bully, kemudian menyontek, dan juga pornografi dan pemerkosaan. Sehingga dengan adanya kondisi krisis moral ini menandakan bahwa pengetahuan agama dan juga pendidikan moral ataupun pendidikan karakter selama ini masih belum terlaksana dan dijalankan oleh masyarakat ataupun para penerus bangsa itu sendiri. Sehingga dengan adanya tulisan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk bisa memperbaiki karakter dari anak-anak bangsa, khususnya untuk diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon, di mana tujuan yang ingin dicapai peneliti atau penulis dalam tulisannya ini terdiri dari 3. Yang pertama, untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter pada Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon, kemudian untuk mengetahui strategi penetapan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon, kemudian yang terakhir untuk mengetahui peran warga sekolah, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa atau komite sekolah, dan juga peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon. Selanjutnya, pada kajian teori di sini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang ada pada tulisan yang diambil dari beberapa sumber, referensi, dan juga dari pendapat para ahli. Teori-teori tersebut, teori yang terdapat pada tulisan di sini, terdiri dari yang pertama terdapat teori manajemen, kemudian teori pendidikan karakter. Salah satu teori yang ada dalam tulisan ini yaitu diambil dari buku-buku dasar-dasar manajemen tulisan Soekarno tahun 2011, yang mana fungsi manajemen adalah untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang terbaik, yaitu dengan pengeluaran waktu dan uang yang paling sedikit, biasanya dengan penggunaan fasilitas yang ada sebaik-baiknya. Selanjutnya, setelah teori tentang manajemen, kemudian kajian teori di sini juga membahas mengenai pengertian dari pendidikan karakter, di mana teori tersebut dikutip dari seorang Nurla Isna Aunia tahun 2011 yang mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menamakan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud yang namanya insan kamil. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan.
pembahasan pada tulisan atau penelitian yang ditulis oleh peneliti menyatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon ternyata telah menetapkan manajemen pendidikan karakter sejak tahun 2011, di mana dengan cara mensosialisasikan terhadap Dewan Guru dan juga anggota komite sekolah, kemudian juga mensosialisasikan terhadap warga sekolah, dan yang paling penting adalah dengan cara mensosialisasikan kepada warga masyarakat dan juga kepada orang tua peserta didik. Sehingga manajemen sekolah yang berhubungan dengan pendidikan karakter, khususnya dalam penerapan manajemen pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon ini, diharapkan agar proses kegiatan dapat selalu memperhatikan, mempertimbangkan, dan juga menginternalisasi karakter yang bersumber terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai moral, budaya, kearifan lokal, serta tatanan kebangsaan dan juga kebijakan pemerintah yang diaktualisasikan pada setiap tindakan pengelolaan pendidikan, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya krisis moral atau penyimpangan moral bagi penerus bangsa ini, khususnya bagi siswa di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis dari tulisan yang saya ambil dari jurnal manajemen pendidikan yang berjudul Efektivitas Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri 47 Ambon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.